Kerusuhan besar pecah di Swedia akibat provokasi pembakaran Al-Quran. Umat Muslim di Swedia marah setelah politisi Swedia, Denmark, dan kritikus Islam Rasmus Paludan membakar Al-Quran pada Kamis 14 April di kota Linköping dan Norrköping. Rasmus Paludan memang sengaja datang ke wilayah penduduk mayoritas Muslim dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Kemudian ia berorasi dan mengumpulkan massa. Di tengah-tengah orasinya tersebut ia mengeluarkan Al-Quran kemudian membakarnya. Emosi massa langsung tersulut akibat pembakaran Al-Quran oleh Paludan tersebut, di mana mayoritas massa yang dikumpulkan Paludan saat berorasi adalah umat Muslim. Alhasil, kerusuhan terjadi di kota Linköping dan Norrköping. Sejumlah kendaraan aparat kepolisian dibakar. Aksi provokasi ini memicu kerusuhan besar di Swedia. Rasmus Paludan beralasan pembakaran Al-Quran tersebut karena negaranya menganut paham demokrasi sehingga semua orang bebas berbicara. Rupanya aksi yang disebut Rasmus Paludan sebagai kebebasan berbicara malah menuai badai. Ratusan orang Islam turun ke jalan menuangkan ekspresi balasan atas kebebasan bicara politisi Swedia, Denmark, dan kritikus Islam Rasmus Paludan. Kemarahan warga memicu bentrokan besar dengan polisi dan memicu kecaman dari Menteri Kehakiman Swedia Morgan Johansson. Namun pernyataan berbeda datang dari Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson yang membela aksi pembakaran Al-Quran oleh Rasmus Paludan. Andersson mengatakan bahwa aksi Paludan merupakan sebuah bentuk kebebasan berekspresi, menyerukan bahwa kekerasan tidak sepatutnya dilakukan. Di Swedia, orang-orang diizinkan untuk mengekspresikan pendapat mereka, tidak peduli jika aksi tersebut sopan atau tidak sopan. Itu adalah bagian dari demokrasi kita, ujar Andersson kepada sebuah kantor berita setempat. Tidak peduli apa yang Anda pikirkan, Anda tidak boleh menggunakan kekerasan, kami tidak akan menerima itu. Ia juga mengatakan bahwa seharusnya masyarakat tidak terhasut oleh perbuatan Paludan. Ini adalah jenis reaksi kekerasan yang Rasmus Paludan inginkan. Tujuannya adalah untuk menghasut orang untuk saling melawan, lanjut dia. Al-Quran hendak dibakar, dua kota Swedia diguncang kerusuhan. Kerusuhan pecah terkait rencana pembakaran Al-Quran oleh politisi kontroversial Denmark Swedia. Ratusan muslim marah hingga memicu bentrokan dengan polisi. Kerusuhan disertai kekerasan terjadi di kota Linköping, Swedia, sehubungan dengan pembakaran Quran oleh politisi Swedia, Denmark, dan kritikus Islam Rasmus Paludan. Paludan sebelumnya telah menerima izin untuk mengadakan pertemuan publik. Bahkan sebelum pembakaran Al-Quran yang dijadwalkan dimulai, bentrokan antara muslim lokal yang marah dan polisi terjadi. Dalam video dari tempat kejadian, pria terlihat berdiri di atas mobil polisi dan meneriakkan Allahu Akbar. Saya tidak melihat mobil polisi yang tidak rusak, ungkap seorang saksi mata mengatakan kepada surat kabar Aftonbladet. Polisi harus mundur dan berkumpul kembali setelah petugas dilempari batu dan mobil polisi dihancurkan dan dibakar. Sebanyak 3 petugas polisi yang terluka dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya kerusuhan menyebar ke kota Norrköping, melibatkan ratusan peserta. Surat kabar Norrköping melaporkan situasinya benar-benar tergelincir menurut penyiaran nasional SVT. Beberapa halte tram ditutup karena tram diserang oleh perusuh. 2 orang ditangkap karena kerusuhan yang disertai kekerasan dan 4 lainnya karena perilaku tidak tertib. Menteri Kehakiman Morgan Johansson akhirnya berkomentar di Twitter untuk mengutuk kerusuhan dan Rasmus Paludan. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang tentang pesan kebencian ekstremis sayap kanan dan diperjuangkan Paludan tidak dapat diterima untuk bereaksi
bereaksi dengan kekerasan serius seperti itu, ada baiknya polisi bertindak tegas menangani para pelaku dan menjaga ketertiban. Saya harap polisi yang terluka dapat pulih dengan cepat, tweet Morgan Johansson. Orang-orang di balik kerusuhan dengan kekerasan tidak mewakili mereka yang tinggal di daerah itu. Sebagian besar wilayah rentan hanya menginginkan kedamaian dan ketenangan dan dapat menjalani kehidupan mereka. Adapun provokator ekstremis sayap kanan, reaksi seperti inilah yang ingin dia lihat. Tujuannya adalah untuk menghasut orang terhadap satu sama lain. Saya mendesak semua kekuatan kebaikan untuk tetap tenang, tidak membiarkan diri mereka terprovokasi. Pemerintah terus mengikuti perkembangan. Politisi Denmark Swedia Rasmus Paludan menjadi terkenal di Denmark melalui demonstrasi menentang Islam di daerah padat Muslim. Selanjutnya, acara serupa diadakan di Swedia seringkali mengakibatkan kerusuhan yang disertai kekerasan. Demonstrasi tersebut dipandang memiliki sifat provokatif karena sering menampilkan penodaan terhadap Al-Quran, pusat Islam, namun dirayakan sebagai latihan kebebasan berbicara oleh Paludan dan partainya, garis keras yang dikenal dengan sikap anti-imigran yang kaku. Mengingat berbagai macam ancaman dan upaya pembunuhan, Paludan telah ditempatkan di bawah perlindungan polisi. Laporan Pew Research tahun 2017 mendokumentasikan komunitas Muslim sebagai 8,1% dari total populasi Swedia yang berjumlah 10 juta. Minoritas Muslim Swedia telah melonjak secara dramatis dalam beberapa dekade terakhir, terutama setelah krisis migran 2015.